Halo adik-adik, ketemu lagi di channel B Eduka. Yang akan kita bahas pada video ini adalah soal UTBK SNBT pengetahuan kuantitatif bagian yang ke-13. Langsung ke soal yang pertama. Barisan Y-2, 4, 9, dan seterusnya merupakan barisan aritmetika. Manakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Pernyataan yang pertama, nilai dari Y adalah min 1. Kedua, suku pertama dari barisan tersebut adalah min 1. Pernyataan yang ketiga, suku ketiga dari barisan tersebut adalah 29. Maka pernyataan mana saja yang benar? Oke, di sini tadi disajikan barisan aritmetika. Nah, apa sih cirinya dari barisan aritmetika? Jadi dari barisan aritmetika itu memiliki beda atau selisih yang sama antara suku yang satu dengan suku yang berikutnya. Atau cara mencari bedanya itu adalah suku yang setelahnya dibagi dengan suku sebelumnya. Kayak misalkan, ini kan yang ada angkanya, itu kan suku kedua sama suku ketiga. Suku keduanya adalah 4, suku ketiganya adalah 9, maka selisihnya atau bedanya itu adalah 9 dikurangi 4, yaitu 5. Maka barisan aritmetika ini memiliki selisih atau beda sebesar 5. Maka untuk mencari berapa suku dari yang pertama ini, kita bisa mengurangkan 4 dengan 5, atau 4 dikurangi dengan 5 itu sama dengan Y-2. Atau bisa juga kita balik, Y-2 ditambah dengan 5 itu sama dengan 4. Nah, ini kan tadi bedanya ada 5, maka Y-2 ditambah dengan 5 itu kan sama dengan suku yang kedua atau sama dengan 4. Nah, Y min 2 min 5. Min 2 sama 5-nya ini kita operasikan. Berarti min 2 tambah 5 itu kan sama dengan positif 3. Maka Y ditambah 3 sama dengan 4. Sehingga Y sama dengan 4. 3 yang awalnya di sini positif karena pindah ke ruas kanan maka berubah menjadi negatif, yaitu 4 kurangi 3 sama dengan 1. Nah, 1 ini baru nilai Y-nya, bukan suku pertamanya. Nah, suku pertama tadi kan Y-2. Berarti Y-nya tadi sama dengan 1. 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 1. Nah, ini dari yang pernyataan yang pertama. Nilai Y adalah negatif 1. Padahal nilai Y-nya itu berapa? Nilai Y-nya adalah positif 1, bukan negatif 1. Berarti pernyataan yang pertama ini salah. Kemarin gimana triknya untuk untuk mengerjakan pernyataan saja mana yang benar? Nah, kalau pernyataan 1 itu salah, maka berikutnya yang perlu kita cek itu pernyataan berapa? Pernyataan kedua. Nah, sekarang kita cek pernyataan yang kedua. Suku pertama dari barisan tersebut adalah negatif 1. Apakah benar kalau tadi suku pertamanya adalah negatif 1? Benar, suku pertama dari barisan aritmetika di atas itu adalah negatif 1. Berarti pernyataan yang kedua ini benar. Nah, kalau pernyataan yang nomor 2 ini benar, maka sudah otomatis pernyataan yang ketiga itu pasti benar. Karena kalau kalian bisa amati ya, ini yang A semua pernyataan benar ini enggak, karena tadi yang pernyataan nomor 1 salah, kemudian tidak ada pernyataan yang benar ini juga belum tentu, ternyata tidak ya, karena tadi pernyataan nomor 2 itu kan benar. Kemudian ini yang B, pernyataan 1 dan 2 saja yang benar. 1 itu kan tadi sudah salah ya. Maka kemungkinannya tinggal pernyataan 2 dan 3 saja yang benar atau pernyataan 3 saja yang benar. Nah, tadi kan setelah kita cek yang di nomor 2, ternyata pernyataan nomor 2 itu benar. Maka kalau pernyataan nomor 2 benar, sudah pasti secara otomatis pernyataan 3 pun juga ikut benar. Maka sebenarnya untuk menghemat waktu kita tidak perlu mengecek yang pernyataan nomor 3. Karena kalau pernyataan nomor 2 benar, sudah pasti pernyataan nomor 3 salah. Tapi kalau pernyataan nomor 2 salah, maka kita harus mengecek pernyataan nomor 3. Gitu ya. Jadi kalau pernyataan nomor 1 salah, kita langsung mengecek pernyataan nomor 2. Kalau pernyataan nomor 2 benar, maka secara otomatis pernyataan nomor 3 juga benar. Tapi kalau pernyataan pertama salah, pernyataan nomor 2 juga salah, maka kita harus mengecek yang pernyataan nomor 3. Karena kalau pernyataan nomor 3 ini kan opsinya ada yang di D ini ya, dia bisa saja benar atau bisa juga salah. Oke. Karena kita di sini masih belajar, maka nggak apa-apa kita cek yang pernyataan nomor 3, di mana suku ketujuhnya itu adalah 29. Nah, untuk mencari suku ketujuh, itu kan berarti rumusnya A atau suku pertama ditambahkan dengan 6 kali bedanya. Suku pertama adalah negatif 1 ditambahkan dengan 6 kali 5. 6 kali 5 berarti 30.
maka negatif 1 tambah 30 itu sama dengan 29, maka U7-nya atau suku ke-7-nya itu adalah 29. Nah, benar ya kan? Maka sebenarnya tadi kita nggak perlu mengecek yang pernyataan yang nomor 3. Maka jawaban untuk soal yang pertama ini adalah opsi yang C. Masih dengan soal yang sejenis, kita disuruh mengecek pernyataan mana saja yang benar, namun kali ini kebenaran datanya dicek melalui diagram garis. Banyak ternak di sebuah kecamatan setiap tahun selama 5 tahun disajikan dengan diagram garis berikut. Nah, ini dimulai dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Nah, kita cek satu persatu mulai dari pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertama, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sampai tahun 2019. Nih, tahun 2017 letaknya di sini, tahun 2018 di sini. Dari 500 ke 600 itu naiknya 100. Nah, kalau kita cek nih yang mengalami kenaikan lagi, itu kan dari 2016 ke 2017. 300 ke 500 itu kan berarti naiknya 200. Maka kenaikan yang tertinggi itu bukan tahun 2017 sampai tahun 2018 melainkan tahun 2016 sampai 2017. Maka ini salah. Oke, kemudian ini yang kedua. Nah, tadi kan pernyataan pertama salah, berarti yang harus kita cek berikutnya adalah pernyataan nomor 2. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2015 sampai 2016. Ini 15 yaitu 200, 2016-nya adalah 300, berarti naiknya cuma 100, padahal tadi yang lebih tinggi itu adalah yang dari tahun 2016 ke tahun 2017, berarti pernyataan yang kedua ini juga salah. Kalau pernyataan satu salah, dua salah, maka mau nggak mau kita juga harus mengecek pernyataan yang ketiga. Persentase kenaikan banyaknya ternak pada tahun 2015 sampai 2017 adalah 150%. Berarti yang kita hitung adalah kenaikannya. Kenaikan dari 2015 ke 2016 itu kan 100. Kemudian dari 2016 ke 2017 itu naiknya 200. Berarti 100 tambah 200 adalah 300 per jumlah awalnya yaitu 200 baru dikalikan dengan 100%. Maaf, ini harusnya 100% ya. Berarti 300 per 200 ini nolnya coret, 3 bagi 2 adalah 1,5 dikalikan 100% itu sama dengan 150%. Maka pernyataan yang tepat itu adalah pernyataan nomor 3 atau jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah yang D. Karena yang tepat hanya pernyataan 3 saja. Lanjut ke soal nomor 3. Jika diberikan input N sama dengan negatif 6, maka manakah pernyataan berikut yang benar dengan menjalankan prosedur yang disajikan diagram? Nah, ini disajikan diagram mulai dari yang atas ini ya, mulainya dari sini, kemudian berakhirnya di sebelah sini. Oke, kita mulai, tadi diberikan input N-nya sama dengan negatif 6. Nah, mulainya dari sini ya, N-nya di sini, N itu kan sama dengan 6. Maka N ini lebih dari, negatif 6 ini lebih dari 0 atau kurang dari 0. Nah, ini kan N sama dengan N lebih dari 0 ini bunyinya. Ternyata tidak ya, karena negatif 6 itu adalah kurang dari 0. Maka arahnya yang kita ambil adalah yang ini. Nah, di sini ada nilai P, di mana P ini sama dengan N kuadrat. Berarti 6 kuadrat itu kan sama dengan 36. Maka nilai P-nya adalah 36. Kemudian dari sini itu lanjut ke sebelah kanannya, yaitu mencari nilai Q. Q ini sama dengan P per 4. P-nya tadi 36 dibagi dengan 4 sama dengan 9. Berarti kita sudah dapatkan nilai P sebesar 36 dan nilai Q-nya sebesar 9. Nah, kita langsung cek ke pernyataan yang pertama. P plus N dibagi dengan Q lebih dari 4. P ditambah N, P-nya tadi adalah 36, ditambah negatif 6 berarti 30 dibagi sama 9. 30 bagi 9 itu kan 3,33 sekian ya. Berarti dia itu jumlahnya harusnya kurang dari 4, bukan lebih dari 4. Maka pernyataan yang pertama ini salah. Maka berikutnya kita langsung mengecek yang soal pernyataan yang kedua. Q bilangan kuadrat. Q tadi adalah 9. Apakah benar 9 itu bilangan kuadrat? Benar, karena 9 itu merupakan 3 kuadrat. Berarti yang nomor 2 ini benar. Nah, berarti kita harus ngecek juga yang nomor 3. Oh, nggak perlu ya, karena tadi kalau pernyataan yang nomor 2 sudah benar, maka otomatis pernyataan nomor 3 pun benar, maaf.
Jadi kalau tadi pernyataan yang nomor 2 benar, maka pernyataan yang ketiga pun juga otomatis benar sehingga kita tidak perlu mengeceknya. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Manakah dari 3 pernyataan berikut yang bernilai benar? Jika X sama dengan negatif 2, apakah benar jika 2X kuadrat dikurangi 4 itu sama dengan 0? Nah, berarti kita tinggal mensubstitusikan nilai X sama dengan negatif 2 ke dalam persamaan ini. 2X kuadrat berarti 2 dikalikan negatif 2 kuadrat dikurangi dengan 4. 2 dikalikan dengan min 2 kuadrat itu kan sama dengan 4 ya, berarti 2 kali 4 dikurangi 4. 2 dikali 4 itu kan sama dengan 8 dikurangi 4 itu seharusnya 4, bukan sama dengan 0. Berarti pernyataan yang pertama ini salah. Berarti kita langsung cek yang pernyataan nomor 2. X-nya sama dengan negatif 3, maka X plus 3 dikalikan dengan X min 3, apakah benar sama dengan negatif 6? Oke, X-nya adalah negatif 3, berarti negatif 3 ditambah 3 itu kan 0. Kemudian negatif 3 dikurangi 3 itu berarti negatif 6. Nah, 0 dikali dengan negatif 6 itu kan seharusnya sama dengan 0. Berarti pernyataan yang kedua ini juga salah. Kalau pernyataan 1 salah, pernyataan 2 salah, mau nggak mau kita harus ngecek pernyataan nomor 3. Oke, X sama dengan 2, maka X plus 2 itu sama dengan 2 kali X. Berarti X tambah 2 yaitu 2 tambah 2 sama dengan 4. 2 kali X yaitu 2 kali 2 juga sama dengan 4. Maka nilainya itu sama. Sehingga untuk pernyataan nomor 3 ini benar. Maka jawaban untuk soal yang nomor terakhir adalah yang D. Yaitu pernyataan 3 saja yang benar. Demikian tadi pembahasan soal UTBK SNBT pengetahuan kuantitatif bagian yang ke-13. Semoga penjelasan yang kakak berikan bisa dipahami dengan baik oleh adik-adik. Sukses buat kalian semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya.